Bismillahirrahmanirrahim. Al-khususiyatu tsaniyah annahu yukramu shaumuhu munfaridan. Keistimewaan yang kedua dimakruhkan berpuasa di hari Jumat saja. Dalilnya yang pertama li hadis Syaikhan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yasumanna ahadukum yaumal jumati illa ayyasuma qablahu aw ba'dahu. Di hadis ini Rasulullah berkata, janganlah kalian itu berpuasa di hari Jumat kecuali berpuasa sebelumnya atau berpuasa setelah. Berpuasa di hari Kamis lanjut hari Jumat, atau berpuasa di hari Jumat lanjut hari Sabtu. Kalau hanya berpuasa di hari Jumat, ini hukumnya makruh. Wa akhraja an Jabir qala nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jum'ah. Rasulullah melarang berpuasa di hari Jumat. Larangan ini bermacam-macam, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mendekati ke haram. Di sini para ulama menjelaskan larangan di sini adalah makruh. Ada hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya yang insyaallah akan disebutkan di belakang nanti. Akhraj al-Bukhari an Juwayriyah ummul mu'minin radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha yawmal jum'ati wa hiya sha'imah faqala asumti anas faqalat la qala turidina an tasumi qadan qalat la qala faftiri. Suatu ketika Rasulullah ini masuk ke rumahnya Siti Juwayriyah. Ternyata Siti Juwayriyah ini dalam keadaan berpuasa. Rasulullah bertanya, apakah engkau kemarin berpuasa? Siti Juwayriyah menjawab, tidak. Apakah engkau besok akan berpuasa? Siti Juwayriyah menjawab, tidak. Rasulullah kemudian berkata, faktiri, berbukalah, jangan diteruskan berpuasa. Nah, ketika itu hari Jumat. Wa akhrajal Hakim an Junadah an Abi Umayyah al-Azdi qala dakhaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min al-azmi yawmal jumati fada'ana ila ta'amin baina yadayhi fa qulna inna qala asumtum amas qulna la qala afatasumuna wadan qulna la qala faftiru thumma qala la tusumu yaumal jum'ati munfaridan. Ini sama dengan pemahaman di atas. Suatu ketika ada sahabat yang datang sowan kepada Rasulullah, itu Junadah dan sahabat-sahabatnya sowan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah di depannya ada makanan. Rasulullah mengajak mereka untuk makan. Kemudian mereka menjawab, kami berpuasa wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah engkau kemarin berpuasa? Tidak. Apakah engkau besok akan berpuasa? Tidak. Kemudian Rasulullah berkata, maka berbukalah, janganlah kalian berpuasa di hari Jumat saja. Yang ketiga, hadis selanjutnya wa akhraj Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhussu lailatal jum'ah bi qiyamin min bainil layali wa la takhussu yaumal jum'ati bi syamin min bainil ayyam illa yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Di hadis ini Rasulullah melarang kita untuk mengkhususkan hari Jumat, malam Jumat untuk beribadah, sedangkan di malam-malam yang lain ini tidak beribadah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak meninggalkan ibadah-ibadah di hari yang lain. Walaupun tentu di malam Jumat ini mempunyai keistimewaan, ada zikir, ada surah-surah yang disunahkan untuk dibaca. Tapi ketika hanya fokus di malam Jumat, sedangkan di hari-hari di malam-malam yang lain ini tidak melaksanakan ibadah, ini Rasulullah melarang. Dan juga Rasulullah melarang untuk berpuasa secara khusus hanya di hari Jumat tanpa kecuali berpuasa di sebelumnya atau sesudahnya, atau bertepatan dengan kebiasaannya berpuasa. Umpamanya berpuasa Daud, hari Senin berpuasa, Selasa tidak berpuasa, hari Rabu berpuasa, hari Kamis tidak berpuasa, hari Jumat berpuasa, hari Sabtu tidak berpuasa.
Ini bertepatan dengan kebiasaannya, tidak masalah. Ada beberapa hikmah menurut Imam Nawawi yang benar, pendapat yang benar, dan ini yang dilakukan, yang dipegang oleh mayoritas ulama, bahwa maksudnya di sini adalah larangan di sini makruh untuk berpuasa hanya di hari Jumat, kecuali berpuasa sebelum atau setelahnya. Ada juga yang berpendapat tidak makruh, kecuali makruhnya ini bagi orang ketika berpuasa di hari Jumat, hari Kamisnya tidak berpuasa, hari Sabtunya tidak berpuasa. Ini ada yang tidak memakruhkan, kecuali ketika nanti di hari Jumat, ketika berpuasa di hari Jumat, dia itu lemah sehingga amalan-amalan yang disunahkan di hari Jumat ini terbengkalai, tidak dilakukan. Ini baru makruh. Namun ini pendapat yang dhaif. Namun yang lebih sahih menurut Imam Nawawi, ini baik lemah ataupun tidak, ketika di hari Jumat ini makruh untuk berpuasa. Hikmahnya kenapa? Hikmahnya, wakilah al-hikmatu khawful mubalaghah fi ta'dimihi bihaitsu tanu bihi kama tatana bisab. Qala wa hada batilun. Ada yang mengatakan hikmahnya itu agar kita tidak terlalu mengagung-agungkan hari Jumat. Namun pendapat ini batil. Pendapat ini tidak tepat. Kenapa? Karena di hari Jumat ini memang harus kita agungkan. Karena itu walhasil hikmahnya larangan ini adalah agar kita beribadah secara semangat di hari Jumat, di malam Jumat. Semangat kita beribadah, tidak loyo badan kita. Karena ada banyak beberapa zikir, membaca Al-Quran yang banyak, membaca salawat, berdoa diperbanyak, berdoa disunahkan memperbanyak, membaca Al-Quran dan surat-surat khusus di hari Jumat dan lain sebagainya. Banyak amalan-amalan, sehingga ketika berpuasa dikhawatirkan tubuhnya lemah, dia bersemangat tidur aja. Nah, biasanya kita kalau berpuasa akan tidur terus. Setelah sahur, subuh, ada yang tidur, ada yang nunggu masuknya sholat duha, setelah itu sampai duhur. Ini kalau kita jujur, kebiasaan kita seperti itu, kecuali ada pekerjaan, ada kita masuk kantor. Kalau orang berpuasa biasanya kuat bagaimana, tapi ternyata tidak kuat, tetap ya. Kita jangan apa yang tidak disukai oleh Rasulullah, kita tetap sesuai anjuran Rasulullah. Ada juga yang mengatakan karena hari Jumat itu adalah hari raya, sedangkan hari raya tidak boleh berpuasa sebagaimana hari Idul Fitri, Idul Adha. Walaupun larangan di sini tidak haramnya, kecuali memang di hari Idul Fitri, Idul Adha ini dilarang secara mutlak untuk berpuasa. Kalau di hari Jumat ini larangan makruh. Walhasil kita jangan membiasakan sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah, walaupun itu larangannya makruh, jangan kita lakukan ya. Karena ada beberapa hikmah-hikmah yang pastinya terkandung di dalam larangan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.